Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 24602020, Prodi Akuntansi dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah saya mengenai ekonomi mikro yang berkaitan tentang pasar monopoli. Definisi pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran atau suatu barang atau jasa, sementara tidak ada pesaing langsung dalam pasar tersebut. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga, jumlah barang yang ditawarkan, serta syarat-syarat penjualan. Perbedaan pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna terletak pada struktur dan mekanisme yang mendasari kegiatan jual beli di dalamnya. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar, sehingga produsen tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga dan jumlah barang yang dijual. Produk yang ditawarkan biasanya bersifat unik dan tidak memiliki hambatan masuk yang tinggi seperti hak paten, regulasi pemerintah, atau kebutuhan modal yang besar sehingga perusahaan lain sulit masuk dan bersaing. Contoh umum pasar monopoli. 1. PLN, satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. PT KIA, satu-satunya operator kereta api jarak jauh. PDAM, penyedia air bersih di berbagai daerah. Perusahaan obat paten, contohnya Pfizer dengan hak paten obat tertentu. Microsoft atau dulu dominasi sistem operasi Windows di pasar komputer pribadi. Terdapat hambatan masuk yang tinggi. Pasar monopoli sulit dimasuki oleh perusahaan baru karena adanya hambatan seperti hak paten, lisensi khusus dari pemerintah, penguasa teknologi tertentu, atau kebutuhan modal yang sangat besar. Hambatan ini melindungi monopolis dari persaingan. Promosi tidak menjadi prioritas. Efisiensi produksi bisa rendah karena tidak ada tekanan kompetisi. Perusahaan monopoli sering tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, atau kualitas produk. Hal ini bisa merugikan konsumen dalam jangka panjang. Bentuk-bentuk monopoli. Monopoli alamiah. Monopoli ini terjadi secara alamiah karena biaya produksi yang sangat tinggi membuat lebih efisien jika hanya satu perusahaan yang melayani seluruh pasar. Contoh PLN atau listrik, PDAM air bersih. Ciri khas infrastruktur mahal, tidak efisien jika banyak perusahaan bersaing. 2. Monopoli legal atau pemerintah. Diberikan langsung oleh pemerintah melalui undang-undang
atau peraturan tertentu untuk kepentingan umum. Contoh, PT KIA yang diberikan hak eksklusif oleh negara untuk layanan kereta api. Ciri khas dilindungi hukum bertujuan menjaga stabilitas atau layanan publik. Terjadi monopoli karena hak paten atau lisensi teknologi. Terjadi ketika suatu perusahaan memiliki hak eksklusif atas penemuan teknologi atau merek dagangan tertentu. Contoh, perusahaan farmasi yang memegang paten obat. Ciri khas dilindungi hukum paten dalam jangka waktu tertentu. Monopoli karena skala ekonomi. Perusahaan menjadi satu-satunya produsen karena mampu menghasilkan dengan biaya lebih rendah dari pesaing berskala produksi besar. Contoh, perusahaan besar yang menguasai pasar barang tertentu karena efisiensi produksi tinggi. Ciri khas mengusir pesaing dengan harga murah. Penentuan harga dan output pasar monopoli. Kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Kurva 1. Kurva permintaan dan biaya monopoli. Pada gambar ini terdapat beberapa kurva ekonomi penting dalam pasar monopoli, yaitu MR atau marginal revenue, kurva pendapatan marginal berbentuk menurun dan berada di bawah kurva permintaan. MC atau marginal cost, kurva biaya marginal berbentuk U, menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang lagi. ATC, kurva biaya total rata-rata, juga berbentuk U karena pengaruh efisiensi produksi. Price atau harga. Di pasar monopoli, harga ditentukan dari titik perpotongan antara MR dan MC, lalu ditarik ke atas ke kurva permintaan untuk menemukan harga. Dalam monopoli, perusahaan menentukan jumlah output atau Q, di mana MR sama dengan MC untuk memaksimalkan laba. Selain itu, harga atau P ditentukan berdasarkan kurva permintaan pada titik output tersebut. Selisih antara harga dan ATC menunjukkan laba monopoli jika harga lebih besar ATC. Kurva kedua, kurva permintaan di pasar monopoli. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga atau P dan kuantitas atau Q dalam berbentuk garis lurus menurun dari kiri ke atas, ke kanan ke bawah. Kurva permintaan ini mencerminkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dalam pasar monopoli, perusahaan adalah satu-satunya penjual, sehingga kurva permintaannya adalah kurva permintaan pasar itu sendiri.
Oleh karena itu, untuk menjual lebih banyak barang, perusahaan harus menurunkan harga. Hubungan antara MR, MC, dan output. Dalam pasar monopoli, hubungan antara marginal revenue MR atau marginal cost MC dan output sangat penting untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan laba maksimal. MR adalah tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit tambahan barang, sedangkan MC adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan tersebut. Perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah output selama MR masih lebih besar dari MC, karena setiap unit tambahan masih memberikan keuntungan. Namun jika MR lebih kecil dari MC, artinya setiap tambahan produksi justru menyebabkan kerugian, sehingga produksi harus dikurangi. Titik optimal tercapai saat MR sama dengan MC, yaitu ketika laba perusahaan berada pada tingkat maksimum. Keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli dapat meraih keuntungan ekonomi yang besar karena mereka menjadi satu-satunya penjual di pasar tanpa adanya pesaing. Mereka bebas menentukan harga jual dan jumlah produksi sesuai dengan kondisi permintaan pasar. Karena tidak ada kompetitor, perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi dari biaya produksi rata-rata, sehingga menghasilkan laba supernormal, keuntungan di atas rata-rata. Bahkan jika permintaan menurun atau biaya meningkat, perusahaan masih bisa tetap beroperasi selama harga jual menutupi biaya variabel rata-rata, meskipun laba yang diperoleh lebih kecil atau bahkan impas. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang, perusahaan monopoli masih tetap bisa memperoleh keuntungan supernormal karena adanya hambatan masuk pasar seperti paten, regulasi pemerintah, penguasaan teknologi, atau modal besar. Hambatan ini mencegah perusahaan lain masuk dan menciptakan persaingan baru. Oleh karena itu, tidak ada mekanisme kompetitif yang bisa menekan harga dan laba sebagaimana terjadi di pasar persaingan sempurna. Dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Efisiensi dan ketidakefisienan pasar. Pasar monopoli cenderung tidak efisien karena harga lebih tinggi dari biaya marginal atau P lebih besar dari marginal. Produk lebih sedikit dan terjadi kerugian kesejahteraan masyarakat. 2. Diskriminasi harga. Monopoli bisa menerapkan diskriminasi harga, yaitu menjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen berbeda. Ini menguntungkan produsen, tapi bisa merugikan sebagian konsumen. Ketiga, kerugian konsumen. Konsumen membayar lebih mahal, mendapat pilihan terbatas, dan kualitas produk bisa stagnan karena tidak ada pesaing.
surplus konsumen menurun. 4. Dampak sosial dan ekonomi. Monopoli dapat memperlebar kesenjangan sosial, menghambat inovasi, dan menyebabkan distribusi kekayaan tidak merata karena keuntungan besar terkonsentrasi pada satu perusahaan. Kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Regulasi dan pengawasan. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas perusahaan monopoli, khususnya di sektor-sektor vital seperti listrik, air, dan transportasi. Tujuannya adalah untuk mencegah penetapan harga yang merugikan konsumen, menjaga tersediaan barang atau jasa, serta memastikan perusahaan tetap efisien. Pemerintah bisa menetapkan batas harga maksimum, standar pelayanan, dan mengatur volume produksi. Contoh tarif listrik yang ditentukan oleh negara untuk menghindari lonjakan harga dari PLN. Kedua, hukum anti-monopoli. Untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan pasar, pemerintah menerapkan undang-undang anti-monopoli atau persaingan usaha. Di Indonesia, hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini melarang tindakan seperti penguasaan pasar secara sepihak, persekongkolan harga, atau diskriminasi harga. Penegak hukum seperti KPPU bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran. Ketiga, nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Dalam kasus tersebut, pemerintah bisa melakukan nasionalisasi, yaitu mengambil alih kepemilikan perusahaan monopoli swasta, terutama jika perusahaan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Tujuannya adalah agar pelayanan publik tetap tersedia secara adil dan terjangkau. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan intervensi melalui kebijakan subsidi, izin masuk pesaing baru, atau pengaturan distribusi. Contohnya adalah pengelolaan sektor kereta api oleh PT KAI yang merupakan monopoli negara. Studi kasus atau contoh nyata pasar monopoli. Salah satu contoh nyata pasar monopoli di Indonesia adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara. PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola distribusi dan penjualan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Karena penyediaan listrik memerlukan infrastruktur yang sangat besar dan menyangkut kepentingan umum, tidak ada perusahaan swasta lain yang bersaing secara langsung. Hal ini menjadikan PLN sebagai monopoli alami yang dilindungi oleh pemerintah. Dampaknya, konsumen tidak memiliki pilihan lain dalam mendapatkan listrik, dan harga listrik harus diatur oleh pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, karena tidak
ada pesaing, PLN harus diawasi secara ketat agar tetap efisien dan memberikan pelayanan yang baik. Contoh lain adalah PT KAI atau Kereta Api Indonesia yang memiliki hak eksklusif untuk mengoperasikan layanan kereta api penumpang jarak jauh Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara, PT KAI menjadi satu-satunya penyedia jasa kereta api antar kota yang membutuhkan beberapa dalam posisi monopoli. Karena tidak ada pesaing langsung, pemerintah menetapkan tarif dan memberikan subsidi untuk kelas ekonomi agar layanan tetap terjangkau oleh rakyat. Di tingkat global, Microsoft pernah menjadi contoh perusahaan monopoli, terutama pada awal 2000, ketika sistem operasi Windows menguasai lebih dari 90% pasar. Microsoft sempat dituduh melakukan praktik monopoli dengan menggabungkan produk seperti Internet Explorer ke dalam Windows, sehingga menyulitkan pesaing seperti Netscape dan Mozilla untuk berkembang. Kasus ini berujung pada intervensi hukum di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memaksa Microsoft mengubah kebijakan bisnisnya agar lebih terbuka dan tidak merugikan kompetitor. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa monopoli dapat muncul karena alasan teknis, strategis, atau legal, dan dampaknya sangat besar terhadap konsumen serta dinamika pasar. Oleh karena itu, pengawasan regulasi dari pemerintah menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Jadi kesimpulan, pasar monopoli adalah salah satu bentuk struktur pasar yang memiliki karakteristik unik, di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu. Kondisi ini menyebabkan produsen memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan harga dan jumlah output yang ditawarkan, menjadikan sebagai price maker berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli tidak memiliki pesaing langsung, dan barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang dekat. Pasar monopoli dapat terbentuk karena berbagai faktor seperti kepemilikan sumber daya penting, perlindungan hukum seperti paten dan hak cipta, efisiensi skala monopoli, atau kebijakan pemerintah. Ciri khas dari pasar monopoli antara lain adanya hambatan masuk yang tinggi, informasi pasar yang tidak sempurna, serta kontrol penuh produsen atas harga dan output. Dan di sisi penentuan harga dan output, perusahaan monopoli
tidak akan produksi di titik di mana harga sama dengan biaya marginal seperti dalam pasar persaingan sempurna, tetap di titik di mana marginal sama dengan marginal cost yang seringkali menyebabkan harga lebih tinggi dan output lebih rendah serta menciptakan kerugian efisiensi. Jadi kesimpulan dari pasar monopoli yang saya sampaikan, terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.